kalian mau tahu nggak tentang Kerajaan Bone? Nah, Kerajaan Bone terletak pada Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone. Untuk sistem kerajaannya gimana sih teman-teman? Nah, mungkin pada penasaran. Dulu mereka menganut sistem monarki, yaitu turun-temurun sesuai darah keturunan raja sebelumnya. Dan pada zaman dulu, mereka memiliki 7 pejabat yang bisa dibilang sebagai penasehat raja pada zaman itu. Dan sosial budayanya gimana sih? Dulu masih tersisa pra-Islam di mana nilai-nilai Islam pada saat itu masih sangat kental. Jadi mereka memiliki sifat seperti perkataan yang halus dan juga sopan. Lalu mereka sangat menghormati ketuhanan yang Maha Esa. Dan untuk ekonominya gimana sih teman-teman? Pada zaman dulu masyarakat memiliki profesi sebagai petani. Mereka panen seperti tembakau, kopi, jagung, gula aren, dan lain-lain. Saking banyaknya, mereka bisa mengekspor dagangan mereka ke seluruh Nusantara. Maka dari itu, pada masa itu Kerajaan Bone memiliki perdagangan yang sangat sukses. Lalu, peninggalannya saat ini apa sih? Saat ini mereka masih meninggalkan seni-seni budaya seperti Matopang Arojang dan juga kepercayaan bisu dan lain-lain. Pokoknya masih banyak deh teman-teman. Dan masyarakat Bone pada saat ini juga masih memiliki sifat yang sangat baik dan juga sopan. Pelajaran yang bisa saya dapat dari kerajaan ini adalah sangat banyak. Mereka memiliki kekuatan untuk kebersamaan melawan kolonialisme untuk memerdekakan kerajaan mereka pada saat itu. Lalu mereka juga memiliki semangat berdagang untuk kejayaan kerajaan pada saat mereka memiliki semangat dagang untuk memperkaya kerajaan mereka pada zaman itu. Oke, baik. Yang kedua adalah Kerajaan Sopeng. Kerajaan Sopeng terletak pada Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Nah, Kerajaan Sopeng itu bercorak Islam pada abad ke-7. Ke-17? Ya, ke-17. Lalu, sistem yang dianut oleh Kerajaan Sopeng adalah sistem kerajaan monarki, yang dimana raja berkuasa absolut dengan asisten-asistennya. Terus, pada abad itu raja yang berkuasa pada zaman kejayaannya adalah Raja Nah, selanjutnya adalah bagian budayanya. Nah, budaya pada kerajaan Sopeng pada masa itu sangat unik. Adat istiadatnya sangat unik. Seperti upacara adatnya dan juga tarian adatnya. Yang ketiga adalah ekonomi. Nah, ekonomi pada kerajaan Sopeng berbasis pada pangan dan juga pertanian. Lalu selanjutnya adalah apa? Peninggalan. Oke, baik. Selanjutnya adalah peninggalan dari kerajaan Sopeng. Nah, peninggalan kerajaan Sopeng yang saya ketahui adalah Banteng Sopeng dan juga lalu selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Sopeng. Peninggalan kerajaan Sopeng ada Banteng Sopeng dan juga Masjid Jami Sopeng. Nah, pelajaran yang dapat saya petik dari kerajaan Sopeng adalah bahwa budaya-budaya dari kerajaan Sopeng bisa kita lestarikan. Salah satunya adalah Masjid Jami Sopeng. Nah, Masjid Jami Sopeng itu memiliki banyak sekali pembelajaran dari adat-adat istiadat dari kerajaan Sopeng yang berdiri pada abad ke-17 tersebut. Jadi kita harus melestarikan masjid tersebut untuk dapat bisa meneliti lebih dalam lagi tentang kerajaan Sopeng. Yang ketiga ada Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo terletak di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Kehidupan politik di Kerajaan Gua Talo resmi bercorak Islam pada 1605 dan memperluas wilayah politiknya agar kerajaan-kerajaan lain tunduk. Di antaranya ada Kerajaan Wajo pada 10 Mei 1610, Kerajaan Bone pada 23 November 1611. Kerajaan Gua Talo juga memiliki sistem monarki atau sistem keturunan. Yang ketiga, gimana sih kehidupan sosial budaya di Kerajaan Gua Talo? Kerajaan Gua Talo memiliki
3 perbedaan pada masyarakatnya. Yang pertama pada bangsawan disebut Karaeng, warga biasa disebut Maradeka, dan hampa saya disebut Ata. Ada juga seni yang ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti pernikahan. Yang keempat, ekonomi. Ekonomi Gorontalo berkembang pesat pada era kepemimpinan Sultan Hasanuddin atau yang sering disebut sebagai ayam jantan dari timur di sistem perdagangan maritim, yaitu penjualan beras dan hubungan dengan negara-negara lain. Nah, yang kelima, apa aja sih peninggalan dari kerajaan Gorontalo? Yang pertama ada Istana Belalupoa, yang kedua ada Benteng Sombakupa. Yang terakhir, pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil? Kita bisa mengikuti sistem perdagangan maritim pada saat itu, dan kita harus melestarikan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh kerajaan Gorontalo. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan Kerajaan Motong. Kerajaan Motong adalah kerajaan yang berada di Sulawesi Tengah. Kerajaan ini dia berdiri pada tahun 1778. Sistem politik dan pemerintahannya yaitu adalah sistem monarki yang dimana jika raja tersebut meninggal akan digantikan oleh keturunannya. Ada juga kehidupan sosial budayanya. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Motong ini dia ada beberapa, yaitu terutama di bahasanya ada bahasa Yalo, Lauje, dan juga Taijo yang menjadi pengantar bahasa sehari-hari. Dan juga ada kehidupan ekonominya. Kehidupan ekonominya itu dia adalah perdagangan maritim yang dimana perdagangan maritim mengingat kehidupan kerajaan ini dia berada di tepi sungai Teluk Tomini dan pengaruhnya jejak kerajaan ini dapat ditemukan di situs-situs sejarah yang belum banyak teridentifikasi. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi selanjutnya ada Kerajaan Buton. Kerajaan Buton memiliki lokasi di Pulau Buton, tepatnya di Sulawesi Tenggara. Jadi, Kerajaan Buton memiliki sistem politik yaitu monarki, sistem keturunan. Dan Kerajaan Buton memiliki kehidupan sosial budaya yang masih sangat kental dengan sistem perkastaan, yaitu ada keluarga bangsawan, keluarga biasa, dan kasta lainnya. Dan yang keempat yaitu ekonomi Kerajaan Buton. Ekonomi Kerajaan Buton sangat terpusat pada sistem perdagangan, hasil bumi dan laut, dan pertanian. Dan pengaruh yang dapat kita jumpai hingga saat ini yaitu pada bahasa sehari-hari masyarakat Buton dan upacara-upacara adat yang dapat kita jumpai hingga saat ini. Dalam sejarah warisan Kerajaan Buton yang dapat saya petik untuk masa yang akan datang yaitu pentingnya melestarikan budaya seperti gotong royong dan lain-lainnya. Oke.